Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Mora yang hari ini akan membacakan sebuah buku dengan judul Khalifah Pertama, Kisah Abu Bakar Asy-Siddiq yang diambil dari ensiklopedia Kisah Insan Teladan 64 Sahabat Teladan Umat, terbitan dari Syamil. Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah Pertama, Kisah Abu Bakar Asy-Siddiq. Seandainya aku diperbolehkan memilih seorang kekasih selain Tuhanku, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi yang ada adalah persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Tidak ada satupun pintu yang tersisa di masjid melainkan akan tertutup kecuali pintu Abu Bakar. Sabda Rasulullah SAW. Adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, hari ini Kak Mora akan membacakan kelahiran Abu Bakar. Kelak, jika aku melahirkan bayi laki-laki lagi, aku akan mempersembahkan anakku itu sebagai pengabdi Ka'bah. Ummu Khair tegas mengucapkan nazarnya. Saat itu tepat tahun 573 Masehi, Bani Taim kembali mendapatkan keturunan baru. Seorang bayi laki-laki mungil melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Kelahiran bayi laki-laki itu berjarak 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Inilah bayi yang dinazarkan oleh Ummu Khair. Oleh karena nazarnya itu, sang bayi kemudian diberi nama Abdul Ka'bah, artinya adalah hamba Ka'bah. Selain karena nazar, nama ini juga menyimpan cerita menarik. Kala itu, Ummu Khair, ibunda Abdul Ka'bah, telah beberapa kali melahirkan bayi laki-laki. Namun, semua bayi laki-lakinya itu meninggal. Ibu Abdul Ka'bah bernama lengkap Ummu Khair Salma binti Sakhar. Ia berasal dari keturunan suku Quraisy. Sementara itu, ayahnya bernama Utsman bin Amir. Nama ayahnya ini kemudian dikenal dengan sebutan Abu Quhafah. Karena berusia tidak jauh dengan Rasulullah SAW, Abdul Ka'bah telah bersahabat dengan Rasulullah SAW sejak remaja. Karena kedekatannya, bahkan nama Abdul Ka'bah pun akhirnya diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah, artinya adalah hamba Allah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Nama panjang ini akhirnya berubah juga menjadi Abu Bakar. Panggilan ini pun diberikan Rasulullah SAW. Hal itu karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar dikenal sebagai pribadi berakhlak mulia. Sosoknya menyenangkan. Ia suka membantu sesama. Ia pun jujur dalam setiap perkataannya dan baik pergaulannya. Sikapnya selalu tenang sehingga tidak mudah terpengaruh perbuatan menyesatkan. Mengenai pergaulannya, Aisyah, putri Abu Bakar, bertutur, Abu Bakar tidak pernah meminum minuman keras, baik pada masa jahiliyah maupun saat dan setelah Islam disyariatkan. Padahal, waktu itu penduduk Makkah umum hanyut dalam pesona khamar dan mabuk-mabukan. Abu Bakar sendiri pernah ditanya tentang khamar yang memabukkan itu. Apakah engkau pernah meminum khamar pada masa jahiliyah? Aku berlindung kepada Allah. Mengapa? Aku menjaga dan memelihara kehormatanku. Meminum khamar akan menghilangkan kehormatanku. Demikian teguhnya Abu Bakar mempertahankan kehormatan dari kejahilian masyarakat Mekah masa itu. Saat kecil, Abu Bakar tumbuh sebagaimana umumnya anak-anak di Mekah. Yang membedakan adalah karakternya. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak baik, jujur, dan lemah lembut. Sifatnya ini membuat orang selalu menyukainya. Setelah dewasa, Abu Bakar memilih pekerjaan sebagai pedagang pakaian. Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sangat disiplin. Sifat ini pula yang membuat usaha dagangnya semakin berkembang. Abu Bakar pun menjadi pengusaha kaya raya. Walaupun berlimpah harta, Abu Bakar tidak pelit. Ia sangat dermawan. Lantas, bagaimana ya pendapat Rasulullah tentang
Abu Bakar. Nah, kita akan lanjutkan di kisah berikutnya ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.